Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Habibina al-karim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in amma ba'du. Para pencinta Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran itu terbagi 3 golongan. Yang pertama muhsin ma'jur. Dia benar membacanya, bagus bacanya, maka dia diberikan pahala. Yang kedua, musi athim. Dia jelek dalam membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan dosa. Atau yang ketiga, ma'dzurun, orang yang diberikan uzur. Walaupun dia belum muhsin, belum bagus bacanya, tetapi dia tidak diberikan dosa karena dia beruzur, memiliki uzur, yang sehingga dengan uzurnya tersebut menjadikan dia tidak berdosa. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak masuk dalam golongan yang kedua, yaitu musi athim, orang yang jelek bacaannya dan dia mendapatkan dosa? Caranya adalah kita harus belajar tajwid. Dan kita harus mengetahui al-lahn. Lahn atau kesalahan. Lahn fil lughah, secara bahasa, secara etimologi, artinya adalah al-khata' wa mukhalafatus shawab. Kesalahan dan sesuatu lawan daripada kebenaran. Jadi dia merupakan kesalahan, dan tentunya karena salah berarti lawan kata dari benar. Di dalam istilah lahan di sini maksudnya adalah khata'un yatra 'ala al-kalimatil qur'aniyah, kesalahan yang terjadi pada kalimat-kalimat Al-Qur'an. Nah, dia terbagi 2. Ada kesalahan jali, lahnun jaliyun, ada lahnun khafiyun, ada kesalahan khafi. Yang pertama, lahnul jali. Secara bahasa artinya al-khata'u dhahir wal wadih. Jadi kesalahan yang jelas, tampak nyata kesalahannya itu. Secara istilah artinya adalah kesalahan yang terjadi pada lafaz-lafaz Al-Quran, pada pengucapan kalimat-kalimat Al-Quran, baik itu pada struktur kalimat maupun pada tata cara qiraah, tata cara pembacaan qiraah yang diketahui. Sama saja, apakah dia merubah makna daripada kalimat tersebut atau tidak merubah makna. Jadi selama ada kesalahan struktur kalimat atau tata cara qiraah, tata cara membaca Al-Quran, maka dia disebutnya lahnul jali. Jadi lahnul jali ini adalah lahan. Kenapa dinamakan lahnul jali? Karena dia lahnul yang sangat jelas sekali dan dapat diketahui oleh orang awam, oleh orang umum, dan orang yang ulama'ul qiraat, orang yang ahli, orang yang alim, orang yang menguasai qiraat. Jadi orang yang qiraat, dia menguasai qiraat, dia mengetahui, orang yang awam pun dia mengetahui. Nah, ini terbagi 2, di dalam huruf dan juga di dalam kata atau kalimat. Yang pertama di dalam huruf, yaitu ibdalul harfin bi harfin akhar. Dia mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Misalnya ada beberapa huruf-huruf yang mutasyabihat, yang mirip, huruf-huruf yang mirip. Contohnya misalnya tha, sa, sha, so, kalau misalnya kasrah itu juga mirip. Misalnya ketika kita baca si, si, itu berbeda. Tapi misalnya orang-orang yang belum menguasai makharijul huruf dengan benar, misalnya dia baca ihdinas siratal mustaqim, dibaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal. Seharusnya ihdinas siratal mustaqim, dibaca ihdinas siratal mustaqim. Sad diganti sa. Atau tha, misalnya tha diganti sa. Misalnya thayyibatin diganti sayyibatin. Seharusnya thayyibatin wa abkara diganti oleh dia menjadi sayyibatin wa abkara. Nah, ini disebutnya lahnul jali.
Kesalahan jelas, kesalahan yang tampak. Ibdalu harfin bi harfin akhar. Mengganti huruf dengan huruf yang lain. Yang kedua, ziyadatu harfin fil kalimah. Dia menambah satu huruf di dalam kata. Contohnya misalnya, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun. Ujibu da'watad da'i idza seharusnya satu harokat dan tidak ada huruf ya di sana. Tetapi oleh dia ditambahkan menjadi ujibu da'watad da'i idza da'an. Dia menambahkan huruf ya setelah ain. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dia menambahkan ya sukun di sana sehingga i menjadi dua harokat, maka ini disebut ziyadatu harfin fil kalimah. Menambah huruf di dalam kalimat atau di dalam kata. Atau yang ketiga, inqasu harfin minal kalimah. Dia mengurangi huruf di dalam kalimah. Contohnya misalnya, qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Jadi lu dua harokat karena ada waw di sana, waw sukun. Aqbalu itu juga sama, dua harokat. Dibaca oleh dia qalu wa aqbalu alaihim. Qalu wa aqbalu alaihim. Dihilangkan hurufnya, seharusnya qalu menjadi qalu wa aqbalu. Waw sukun dimakan oleh sang pembaca atau dihilangkan hurufnya sehingga menjadi satu harokat. Nah, ini disebutnya inqasu harfin fil kalimah. Inqasu harfin minal kalimah. Jadi dia mengurangi satu huruf atau mengurangi huruf di dalam kalimah. Nah, itu lahnul jali pada huruf. Sedangkan yang selanjutnya di dalam kalimat itu ada ibdalu kalimatin bi kalimatin ukhra. Jadi dia mengganti satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contohnya misalnya ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa annallaha ghafurun halim. Tetapi memang kalimat ini tidak begitu sebanyak ghafurur rahim. Tetapi ghafurun halim lalu dia baca, jadi kalimat ghafurun halim tidak sepopuler ghafur rahim. Sehingga ketika membaca ghafurun halim wa annallaha ghafurun halim di dalam Quran surah Al-Baqarah misalnya ayat 235, sehingga dia baca wa annallaha ghafurur rahim. Nah, ini ibdalu kalimatin bi kalimatin ukhra. Jadi dia mengganti satu kalimat dengan kalimat yang lain. Dia mengganti halim dengan rahim. Nah, ini lahnul jali. Yang kedua, ziyadatu kalimatin fil ayah. Dia menambah satu kata atau beberapa kata di dalam ayat. Contohnya misalnya ada beberapa ayat Al-Quran yang mutasyabihat, yang mirip-mirip. Sehingga karena kembar, ayat tersebut itu harus benar-benar diperhatikan sehingga kita bisa tahu perbedaannya. Contohnya saja misalnya, di dalam Quran surah Al-Isra misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sedangkan di surah An-Nisa di akhir juz 4 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i innama qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Jadi ada sedikit perbedaan di sana. Kalau di Quran surah An-Nisa itu ada wa maqta, sedangkan di Quran surah Al-Isra tidak ada. Maka tatkala dia baca misalnya Quran surah Al-Isra, dia baca wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dia tambahkan wa maqta. Nah, ini disebutnya ziyadatu kalimatin fil ayah. Dia menambah kalimah, dia menambah kata di dalam ayat. Lalu kemudian yang terakhir, inqasu kalimatin minal ayah. Jadi dia mengurangi kalimat di dalam ayat. Misalnya di Quran surah Al-Hasyr itu sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dia baca dikurangi oleh dia sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Seharusnya ada dua ma di sana, tetapi oleh dia dihilangkan satu. Nah, ini juga sama. Ini juga sama, maka tidak boleh untuk dilakukan.
Dan bagaimana hukumnya? Hukum melakukan kesalahan jali ini, hukum melakukan kesalahan jali ini haram. Jadi tidak boleh kita melakukan kesalahan jali dalam membaca Al-Quran. Hukumnya haram. Ijma' ulama, hukumnya haram. Kecuali ada pengecualiannya. Jadi haram kalau misalnya dengan sengaja. Dia baca dengan sengaja, seharusnya dia tahu, tapi dia sengaja menyalah-nyalahkan, maka haram. Dia berdosa. Musi asim. Yang kedua, dia tasahul fi. Dia memudah-mudahkan dalam membacanya. Padahal dia bisa membaca sayyibati wa abkara, tapi biar cepat dia baca sayyibati wa abkara. Nah, ini tasahul, memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan, ini juga haram. Wa yustathna dzalika wa yustathna min dzalik thalathah. Nah, fayu'fa anhum. Maka dikecualikan ada 3 golongan yang tidak berdosa dalam melakukan kesalahan jali ini. Dia dimaafkan melakukan kesalahan jali. Yang pertama, man kana fi lisani iwaj khalqi. Jadi orang yang memang lisannya itu memiliki cacat bawaan, cacat lahir. Sehingga dia memang tidak bisa membaca itu. Misalnya ada orang yang cadel dalam membaca huruf ra, misalnya dia tidak bisa baca huruf ra dengan benar, maka dia yu'fa'an. Dia dimaafkan. Yang selanjutnya, man kana fi lisani, orang yang lisannya itu ajamah. Lisan ajamah, lisan yang bukan orang Arab. Lisan bukan orang Arab yang tidak mungkin dia untuk bisa membaca beberapa huruf. Nah, jadi kalau misalnya kita orang Indonesia juga disebutnya orang ajam, ajami. Bukan orang Arab, bukan Arabi, tapi ajami. Nah, ada pengecualian untuk orang-orang selain orang Arab dalam membaca Al-Quran. Di beberapa huruf, ada orang ajam itu tidak bisa membaca huruf-huruf dengan fasih. Tetapi kalau misalnya kita orang ajam, dan kita juga bisa fasih dalam membaca Al-Quran, seharusnya kita belajar dan berusaha untuk bisa membaca dengan benar. Walaupun golongan kedua ini adalah golongan yang juga dimaafkan. Kemudian yang ketiga, al-ajuz. Al-ajuz ini adalah orang yang sudah sangat tua. Jadi sudah sangat tua sehingga dia tidak bisa melafal, lidahnya sudah kaku sekali dalam membaca Al-Quran. Maka dalam membacanya, ketika orang tersebut salah karena dia sudah tua, sudah kaku, lisannya sudah tidak bisa lagi ala nutqi ba'dil ahruf, mengucapkan beberapa huruf, maka dia dimaafkan melakukan hal tersebut. Bagaimana jika kesalahan ini terjadi pada surah Al-Fatihah? Bagaimana kalau misalnya kesalahan ini bisa merubah makna? Seperti membaca ta menjadi dhammah pada surah Al-Fatihah, an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dibaca siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Bagaimana? Maka fatubtilu bihi shalah. Menurut Syekh Profesor Dr. Abdurrahman Jamal Al-Filistini, maka itu membatalkan sholat. Jika dia baca itu merubah makna, maka itu membatalkan sholat. Kalau misalnya tidak merubah makna, maka fatwa terhadap itu tidak membatalkan sholat. Tetapi orang yang melakukannya itu yu'tham, dia berdosa. Nah, maka penting sekali untuk kita belajar surah Al-Fatihah dengan benar. Jangan sampai kita termasuk orang yang membatalkan sholat, orang yang sholatnya batal karena salah dalam membaca Al-Quran dengan sengaja tadi dapat merubah makna, atau dia yang berdosa walaupun tidak merubah makna. Tetapi menurut Syekh Abdurrahman Jamal, jika ada orang yang salah dalam membaca Al-Quran di luar surah Al-Fatihah, maka tidak membatalkan sholat. Sama saja apakah dia merubah makna maupun tidak merubah makna. Tapi tetap jika dia tidak termasuk di antara 3 yang mendapatkan uzur tadi, maka dia berdosa.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.